Halo, 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 halo guys, apa kabar? Bertemu kembali bersama saya. Guys. Sering-sering nggak kalau misalnya kita ibadah gitu ke mana gitu, sering dengar kalian mau masuk surga atau masuk neraka. Nah, kalian tuh tahu nggak sih arti sebenarnya dari kata surga itu? Kita lihat dulu ya historinya dari bahasa bahasa Sunda. Surga itu kahayangan atau Jawa tuh kayangan, nah, surga itu kayangan dan banyak yang mengartikan kalau kayangan itu banyak eh, dewa dewinya ya, putri yang cantik-cantik. Nah, tapi berbeda loh guys yang dengan yang agama-agama yang apa sih yang kita anut loh. Karena surga itu kan hampir semua agama ya, bukan hampir semua agama sih, tapi kayaknya semua agama ada yang mengatakan surga atau neraka. Nah, surga itu sendiri adalah suatu tempat ya guys, tempat nih yang di alam setelah kita meninggal, yang dipercaya sebagai tempat berkumpulnya roh-roh kita setelah meninggal. Nah, tetapi di dalam surga itu adalah pembalasan dari kebajikan kita atau kebaikan kita. Nah, ada beberapa ajaran agama kalau sebelum masuk surga kita harus masuk neraka dulu. Jadi ada dua, ada yang masuk neraka dulu masuk surga, terus ada yang langsung masuk surga karena kebaikan kita, seperti itu. Kenapa? Karena ya emang ceritanya seperti itu sih yang dibangun. Dan sebelum masuknya agama Hindu dan Buddha, masyarakat Nusantara di Pulau Jawa dan Bali seperti masyarakat Sunda, Jawa dan Bali sudah menganut agama pribumi, yaitu agama yang pemujaan ya guys terhadap arwah leluhur. Nah, mereka menyebut Allah leluhur mereka dengan istilah yang, dan tempat tinggal mereka di alam gaib disebut kahyangan. Berarti kan sama aja kan istilahnya antara agama lokal dengan agama impor. Ah, perlu diketahui juga, perlu diketahui juga. Nah begitu, jadi sebenarnya tuh agama selama ini tuh yang kita anut, yang sebagian besar ya yang masuk ke Indonesia yang diakuin itu adalah agama impor. Perlu diketahui, kayak misalnya Islam dari Arab, terus Katolik sama Kristen dari Yahudi, dari ini ya, dari Israel gitu, dari luar juga ya. Terus Hindu dan Buddha dari Cina, India, serta juga dengan kepercayaan Tiongkok. Nah, sekarang tuh nggak ada, jadi nggak ada sat enam pun itu nggak ada agama kita sendiri, kepercayaan kita sendiri. Padahal itu sama aja menyembah Allah, menyembah yang di kayangan. Cuman caranya memang sih seperti itu ya. Nah, nah ini menurut Kristen ya. Kenapa menurut Kristen? Karena saya Kristen Katolik. Surga adalah kehidupan kekal yang dijanjikan Yesus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Setelah surga dipakai oleh penulis Alkitab ya, yang menunjuk ada tempat yang kudus di mana Allah saat ini berada. Nah, kehidupan kekal, dan maksudnya kehidupan yang kekal itu apa sih? Kehidupan ya setelah kita meninggal. Karena kita meninggal itu kan berarti tidak hidup, dan badan kita berpisah dari roh kita gitu loh. Jadi ya nanti badan kita menjadi tulang belulang dan dikuburkan di tanah dan akan hancur dan kembali lagi ke tanah juga. Dan itulah makanya ada dua, sehat jasmani dan sehat rohani. Sehat rohani ini ya pikiran kita gitu loh. Pikiran itu adalah sesuatu yang mampu mengatur badan kita gitu loh, mampu mengatur otak kita. Jadi kadang tuh ada penyakit juga yang namanya, yang dipikirkan apa, yang bergerak apa, seperti itu. Nah itu sebenarnya termasuk sakit jiwa ya, kayak gitu guys. Jadi eh, kayak seperti kehilangan apa sih, kehilangan badan gitu, kayak robot lah.
Ini perumpamaan kayak robot lagi ya. Ya, robot yang diciptakan kita tuh kayak robot yang diciptakan manusia seperti sama kita sama Tuhan. Terus diambil baterainya. Nah, diambil baterainya kan berarti hilang juga nyawanya. Nah, itulah baterainya itulah yang dijadikan tempatnya seperti itu. Surga ada di kekalan ya. Dan surga itu akan menjadi pusat ya, istilahnya itu pusat ini apa sih? Pusat kita hidup kemudian hari di kehidupan hari. Jadi itu guys, kalau misalnya mau masuk surga tuh sebenarnya gampang sih. Dan agama itu mengajar sebenarnya, nah ini yang guys yang rada gue bingung ya. Kalau misalnya ada agama yang menjelek-jelekan satu dengan yang lain gitu loh. Kenapa? Karena kan agama itu kan hubungannya dengan Tuhan ya. Tapi kan agama hubungannya dengan Tuhan juga kita harus memperhatikan dari bawah dulu. Harus memperhatikan dari bawah. Tentunya kan kita sesama ya, sesama ciptaan Tuhan. Nah ini sesama ciptaan Tuhan berarti kita harus menghargai juga yang lain. Jangan di apa istilahnya diperangi, dibenci. Soalnya kita tahulah misalnya misalnya apa ya? Oh, karena kita kan sama-sama diciptakan, jadi kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Nah, gitu loh. Jadi Tuhan tuh ingin ada perbedaan, ingin ada warna. Nah, itu karena Tuhan itu tidak ada, menurut saya nih ya, Tuhan itu tidak beragama, tapi yang beragama kita. Kita yang manusia yang beragama, kita yang memilih bagaimana cara masuk surga. Asik. Nah kan guys, iya dong. Karena sebelum coba kalau dibayangin, sebelum ada agama-agama itu, udah pasti tetap ada surga kan, tetap ada neraka. Karena surga itu kan kehidupan yang kekal. Dan setelah agak dan saya yakin 100% dalam beberapa abad atau beberapa tahun kemudian akan muncul agama-agama baru dan menggantikan agama-agama yang lain, agama-agama ini yang sebelumnya. Hal itu terbukti ya, ya guys ya. Karena kita dari lahir, bukan dari lahir, kita manusia ini sudah berevolusi ratusan ribu tahun atau mungkin jutaan tahun. Nah itu kan tidak ada langsung dimunculkan agama ini sama Tuhan ya. Nah itu karena kita semakin berpikir maju, diberi ke apa sih namanya kebebasan, tetapi ini ada tapinya, tapi ada batasan mutlak. Nah ada batasan mutlak yang diberikan oleh Tuhan. Kita diberikan kebebasan, tapi ada batasan mutlak ya guys. Seperti eh, apa sih? Seperti kehidupan abadi. Tuhan belum belum ya guys ya. Tuhan belum memberikan kita kehidupan abadi. Nah, istilahnya masih statusnya masih bayi, anak-anak, remaja, tua, meninggal. Nah, itu masih ada batasan umur. Kita masih mempunyai batasan umur. Nah, nanti mungkin eh, tapi sih semakin zaman kita bukan diberikan batasan abadi tapi dikurangi ya guys. Kenapa? Karena kesini kesini sini tuh manusia semakin ngaco. Mungkin Tuhan semakin kesel, semakin udahlah, just keep silence gitu loh guys, gitu loh guys. Nah, salah satunya untuk masuk surga kalau menurut saya ya saat ya simple ya guys. Ya lo harus menghargai dulu dengan lingkungan sekitar. Kalau misalnya lu mau menghargai setelah tingkatan menghargai ya lu harus membantu tingkat lingkungan sekitar. Nah kalau misalnya setelah membantu baru lu harus ya guys, yang ketiga memberikan, setelah membantu ya memberikan kesejahteraan. Benar gak ya? Benar gak menurut kalian? Jadi jangan kalau misalnya ada duit yang cuman duit puluhan juta, ratusan juta kalian makan sendiri kayak gitu. Karena makanya di situ ada disebut dengan perpuluhan, guys. Nah, itu fungsinya perpuluhan itu, perpuluhan ya, guys. Nah, jadi surga itu ya, ya kayak gitu ya, guys. Jadi eh, tempat terakhir kita.
tempat terakhir roh atau jiwa-jiwa kita. Ya, jadi kalau kalian mau masuk surga, ya yang pertama itu berbuat baik dulu sama. Yang kedua, ya benar. Yang kedua itu ya istilahnya mengajarkan kebaikan gitu loh. Jadi jangan jangan sombong dan jangan takabur asik. Dan satu hal lagi, prinsipnya Tuhan itu tidak beragama. Kenapa gue bisa bilang Tuhan itu tidak beragama? Karena yang pertama, Tuhan itu Maha Esa. Pertama itu Tuhan itu mempunyai kekuatan untuk mengubah. Karena Tuhan itu untuk mempunyai mengubah dan memberikan batasan. Jadi ya dia menciptakan, maaf ya, ya dia menciptakan pemikiran-pemikiran kita agar kita berpikir, dan dialah yang maha kuasa, makanya disebut Tuhan yang maha kuasa. Jadi Tuhan tidak beragama, dialah yang menciptakan manusia yang mampu berpikir, yang mendirikan ajaran agama A. Dialah pula yang mampu memikirkan untuk menciptakan agama B. Bahkan dialah juga yang mempunyai kuasa atas setan. Nah, setan, keburukan, kebaikan. Nah gitu guys. Nah cuma kita yang memilih. Kita yang memilih apakah kita mau menjadi setan atau kita yang menabur kebaikan. Nah seperti itu. Jadi Tuhan tidak beragama, dan, dan Tuhan itu apa ya? Tuhan itu maha kuasa gitu loh. Jadi intinya gitu. Jadi kita tidak bisa eh, apa sih istilahnya teh, kalau narsis sama agama sih nggak apa-apa, cuman tapi jangan sampai kita menjelekan agama yang lain. Kenapa? Karena agama yang lain itu pun ciptaan Tuhan gitu loh. Kalau kita misalnya mau mengajarkan agama Katolik nih, ya ajarkan aja agama Katolik, tapi tidak menjelek-jelekan agama yang lain, misalnya agama Buddha atau agama yang lain gitu. Kenapa? Karena agama yang lain itu pun diciptakan oleh Tuhan. Nah, gitu loh guys. Kok bisa tahu kalau agama lain diciptakan oleh Tuhan? Ya karena agama itu telah mengalami perkembangan guys, telah mengalami bertahun-tahun gitu loh, telah mengalami goncangan bertahun-tahun. Bahkan kepercayaan lokal nih guys, itu tuh masih tetap dijaga sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu masih memberikan pengetahuan guys, pengetahuan ke orang-orang yang memeluk kepercayaan itu sendiri. Kalau misalnya Tuhan nggak suka, gampang guys, tinggal cabut aja nyawanya. Satu, teng, dua, teng, tiga, teng, empat, teng, gitu loh. Jadi ya, lalu kenapa Tuhan itu menciptakan banyak agama? Ya karena Tuhan itu ingin melihat warna kita, ingin melihat warna-warni perjuangan manusia, ingin melihat bagaimana indahnya bersatu gitu kan, ingin melihat eh, apa sih drama kita. Misalnya coba lihat, kita juga kan kalau misalnya kita bikin robot atau bikin eh, atau mau kemana gitu kan, kita pasti pengen lihat warna-warni kayak gitu. Nah itu seperti itu. Jadi agama itu konsepnya adalah agar sebenarnya, ya Kak, menurut saya sih, mencapai surga melalui Tuhan, mencapai surga menuju Tuhan, dan melalui teman-teman kita, melalui saudara-saudara kita, melalui lingkungan kita. Cara apa? Ya guys, dengan cara berbuat baik gitu, dengan cara saling membantu, saling menolong. Misalnya seperti apa? Memberi makanan, lalu memberi duit. Nah itu guys. Jadi jangan 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 apa ya, egois. Karena yang kita lihat yang sekarang ini adalah banyak yang terjadi korupsi untuk apa
untuk hidup dia sendiri, tapi kan tiba-tiba dia meninggal, uangnya dikemanakan, kan gitu. Oke guys, jangan lupa untuk berdoa dan selalu ingat Tuhan. Dan Tuhan itu tidak beragama, tetapi manusialah yang harus beragama. Harus beragama untuk apa? Untuk mencapai Tuhan lebih cepat. See you next time. Dadah.